Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil. Wattabi'u ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah. Wattabi'u ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Wa huwa khairul hakimin. Shadaqallahu azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahu azim. Terima kasih untuk saudara adik kita Rian Adil Syaripada dan juga Ska Mayang Wahidi.
Untuk acara selanjutnya kita akan memasuki acara utama kita, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah bin Nasyar. Sekedar untuk pengenalan, saya bacakan sedikit. Bapak ini ulang tahunnya 4 tahun sekali, hanya bisa 4 tahun sekali, nggak bisa tiap tahun, Pak. Ini kurang maju ya, maju dikit. Ini bakal saya terlalu majuan aja dikit kan. Ini Pak. Nanti pengambil dokumentasi. Kayaknya harus ada kursi dikit yang naik ya. Ada di sebelah sana di kursi, tapi belakangnya ada Bangku kursi. yang ada di sebelah sana. Yang saya ambilkan, Pak. Karena yang di belakang atau yang oh itu mau kayak raja, kayak menak. Yang kecilnya ada juga di piano. Kayak lebih sederhana. Kayak menak aja kayak raja. Biar kelihatan besar, Pak. Biar kelihatan dari jauh, Pak. Biar semua bisa dilihat dengan mudah. Gak apa-apa, saya di atas kok. Sedikit ini alasannya kita perlu memberikan sedikit summary pakai bahasa Jerman. Mungkin ada nggak yang bersedia untuk memberikan summary akhir? Kalau saya bisa minta salah seorangnya, mungkin Maya atau Nia atau Rizky, apakah bisa untuk memberikan summary terakhir? Mungkin ada sebagian daripada adik-adik kita maupun saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa menangkap 100%, ya. Jadi untuk summary bisa menyampaikan dalam bahasa Jerman, atau dari saudara adik-adik kita di lingkungan mahasiswa. Ada yang bersedia? Lagi ini Maya. Ya, sudah siap semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jikalau Allah menghendaki sesuatu, maka pasti terjadi. Tidak bisa dihalangi siapapun. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, pasti tidak akan terjadi, walaupun diinginkan siapapun. Pertemuan kali ini pasti bukan rencana siapa-siapa selain rencana Allah. Saya juga tidak menyangka, sebagaimana saudara tidak menyangka juga kan, niatnya mau nengok anak di sini, tapi karena takdirnya harus silaturahmi, maka terjadilah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan takdir ini sebaik-baik takdir yang bisa membuat kita jadi yakin kepada Allah. Mungkin tadi ditanyakan judul, ya, saya sudah di Munchen, ya, yang rada jauh itu apa? Munchen itu, lalu kemarin tadi pagi masih di Berlin, sekarang di sini. Saya lihat wajahnya ada kemiripan, ya. Jadi judulnya juga disesuaikan dengan wajah saudara-saudara. Judulnya adalah Kiat Menghadapi Persoalan Hidup, karena ini wajah-wajah banyak masalah, ya. Benar. Ada yang tidak mengerti bahasa Indonesia? Yang ada, ya bantu saja di sebelahnya untuk menerjemahkan, ya. Saya sebetulnya ingin menerjemahkan, tapi saya tidak bisa. Bapak Ibu sekalian, banyak orang kalau disebut saudara banyak masalah tersinggung. Padahal justru kualitas orang itu ditentukan oleh masalah yang dihadapi. Benar? Nabi Muhammad punya masalah tidak? Jawab. Banyak. Punya masalah tidak? Punya. Sedikit atau banyak? Banyak. Ringan atau berat, Bu? Sederhana atau kompleks? Hasilnya hina atau mulia? Tuh begitu.
Jadi kalau kita bertubi-tubi masalah, itu ciri-ciri tuh kita bakal mulia kalau lulus. Masalah itu nikmat dari Allah. Saudara, dari SD ke SMP naik oleh ujian, benar? Ujian itu sekumpulan masalah terpilih. Dari SMP ke SMA naik oleh ujian, benar? Masuk ke sini juga ujian. Kita bayar tuh untuk diuji, ya. Para bapak sampai nyicil supaya anaknya diuji. Jadi ujian tuh nikmat. Dan soal itu tidak ada yang bahaya. Yang bahaya dalam ujian bukan soalnya, tapi salah jawabannya. Ini penting, karena kita sering takut oleh soal, bukan takut salah menjawab. Jangan takut hidup ini. Ini dilihat dari depan walaupun dandan, masalahnya kompleks. Emang keren, tinggal di mana, di Jerman, dia belum tahu nyeloknya di sini. Nah ibu bapak, jadi ini 3 kota ini judulnya sama, tidak apa-apa. Ya. Mana? Tempat ibu-ibu. Masalah foto. Ya. Cukup duduk. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak pasti konsentrasi lihat yang berat, duduk bergerak, ya. Minum bapak ya. Cukup, udah. Terus saya simpan dulu. Hukum mendengar ilmu wajib, hukum motret tidak jelas, ya. Baik, sepakat dulu ya, bahwa hidup ini adalah perpindahan dari satu persoalan ke persoalan lain. Mustahil hidup tanpa persoalan. Mustahil. Kita tidak dirancang untuk takut terhadap persoalan, tapi kita dirancang untuk mulia karena persoalan. Setuju? Orang gagal dalam hidup pasti bukan karena persoalan hidup, tapi karena salah menyikapi persoalan. Sepakat ini? Sepakat tidak nih? Ya, jadi jangan takut ngadepin masalah di depan, ya. Nggak ada yang gawat. Yang gawat cuma satu, salah menyikapinya. Mungkinkah Allah menguji kita dengan sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan? Tidak mungkin. Pasti semua udah diukur. Tidak ada pelajar SD dikasih ujian SMA, tak ada. Dan tak ada persoalan yang tidak ada solusinya. Mustahil seorang guru membuat soal dan muridnya bingung. Bu guru, ini soal susah. Kata guru, memang saya juga ngarang. Tidak mungkin. Pasti guru buat soal ada hikmahnya. Sepakat? 1. Resep yang pertama menghadapi persoalan hidup adalah hati harus siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ini mutlak. Siap dengan yang cocok dan siap dengan yang tidak cocok. Mengapa? Karena hidup tidak mungkin selamanya cocok dengan keinginan. Kalau saya lihat dari depan, ini wajah sering tidak cocoknya nih. Tapi masih hidup juga ya. Benar? Benar. Ingin banyak uang, yang terjadi banyak hutang. Punya anak, ingin soleh, ngelawan. Macam-macam yang tidak cocok. Tapi ingat, tidak cocok menurut kita belum tentu jelek menurut Allah. Surat Al-Baqarah ayat 216. Ini ayat penting sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Dan boleh jadi engkau suka sesuatu padahal jelek menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Tidak mungkin semua keinginan tercapai, mustahil, kacau. Coba, ibu ingin sehat? Ibu ingin sehat? Bapak ingin sehat? Orang lain ingin sehat?
Kalau semua orang sehat, apa yang terjadi?